Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom seluruh umat Tuhan dimanapun saat ini saudara berada, khususnya jemaat Tuhan GBI Tahta Daud, baik di gereja pusat maupun di gereja cabang-cabang yang ada di Tulang Kuning Parung Bogor maupun yang ada di Desa Tumbang Magin dan Desa Tumbang Setoli Kalimantan Tengah. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali bersama dengan saya Pastor Tommy Ringo. Dan untuk edisi kali ini adalah hari Selasa pertama di tahun 2021. Dan untuk kali ini biasanya saya didampingi oleh istri saya, tetapi karena satu dan lain hal tadi istri saya tidak bisa bergabung. Kembali lagi, kami ini bukan pasangan yang sempurna. Kami adalah pasangan yang belajar terus bertumbuh untuk saling bertumbuh, saling membangun, saling memberkati. Dan juga hari ini juga adalah hari di mana putri kami, Asanisha Ringo, tepat berulang tahun yang ke-9 tahun. Nah, jadi kenapa hari ini Ibu Gembala tidak bersama dengan saya? Karena tadi kami baru brainstorming untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Tidak boleh memberikan hanya bagus tampak luar, tetapi yang paling terutama itu adalah bagus di sikap hati. Yang pertama-tama yang harus disenangkan itu adalah Tuhan, bukan apa kata orang, tetapi apa kata Tuhan. Oleh karena itu, di Selasa pertama di tahun 2021, saya akan melanjutkan tema ini, topik ini. Dan untuk Selasa depan, saya beserta Ibu Gembala akan bersama-sama lagi melayani saudara sekalian, Bapak Ibu, orang-orang muda sekalian. Oke? Oleh karena itu, sebelum kita mulai, kita akan nyanyikan lagu Ku Ada Sebab Anugerahmu. Ku ada sebab anugerahmu, ku ada karena kasihmu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus.
hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Mari saudaraku, sebelum kita diskusi dan menikmati firman Tuhan, kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami ada sebagaimana kami ada semua karena anugerah-Mu. Semua karena berkat kemurahan-Mu. Bukan karena kuat gagah perkasa kami, tetapi karena pemeliharaan, penyertaan, perlindungan, dan karena berkat kemurahan-Mu lah Tuhan Yesus, kami ada hingga hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memasuki tahun 2021, di hari yang kelima. Ini semuanya berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sebentar Tuhan Yesus, kami akan memulai diskusi kami dan menikmati kebenaran firman-Mu. Ya Roh Kudus, berbicaralah Engkau, urapi kami, sehingga Tuhan Yesus Kristus, perbincangan kami pada malam hari ini adalah perbincangan yang mengedukasi, yang memotivasi, dan yang menginspirasi kami, sehingga hari demi hari hidup kami menjadi serupa dan segambar dengan Engkau Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berfirmanlah ya Roh Kudus, tuntun kami siap diubahkan melalui diskusi ini. Haleluya. Amin. 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 Sebentar ya. Ya. Ya, baik saudaraku, sekali lagi untuk edisi tahun baru ini di hari Selasa pertama di tahun 2021, saya tidak bersama dengan istri saya karena satu dan lain hal. Karena kami tadi brainstorming, kami boleh dibilang kami harus ada yang kami harus perbaiki ke depannya. Kami harus ada diskusi. Dan tadi istri saya bilang, Kanda, saya belum bisa ibadah bersama. Karena apa? Karena kembali lagi saudaraku, karena kami brainstorming. Dan kembali lagi itu menunjukkan kami tidak mau bagus dilihat oleh banyak orang, tetapi sikap hati kami tidak benar di hadapan Tuhan. Makanya ya ketika istri saya katakan dia belum bisa ibadah dulu untuk kali ini, tidak apa-apa. Kita akan nikmati Tuhan bersama-sama ya. Baik. Topik kita itu sama, yaitu bagaimana memulai berpacaran. Itu dia topik kita di hari Selasa yang lalu. Dan kita telah membahasnya. Jadi kemarin di hari Selasa yang lalu kita sudah membahasnya itu langkah-langkah untuk memulai untuk berpacaran. Jadi kemarin langkah-langkahnya itu yang pertama siap untuk menikah. Kemarin kenapa saya ulang-ulang saudaraku? Karena kembali lagi, karena pengulangan adalah ibu dari segala keterampilan. Saya ulang lagi ya. Pengulangan adalah ibu dari segala keterampilan. Jadi makanya Alkitab pun juga kita disuruh untuk merenungkannya siang dan malam. Berarti itu juga pengulangan. Seperti itu. Karena apa? Karena
sudah kodratnya manusia itu mudah lupa. Makanya terus harus diulang-ulang. Begitu ya. Jadi siap untuk menikah. Arti siap untuk menikah, kemarin ada pertanyaan istri saya, siap menikah itu gimana sih? Nah, kemarin sudah saya jelaskan, siap untuk menikah itu artinya adalah siap secara mental maupun siap secara rohani. Siap secara mental maupun siap secara rohani, kan begitu. Nah, berpacaran kemarin sudah saya jelaskan bahwa itu asal kata berpacaran itu dari daun pacar atau daun inai yang ada di kebudayaan Melayu. Kalau seorang pria menyukai seorang wanita, dia akan mengirim utusannya ke rumah seorang wanita tersebut. Dia akan berpantun, utusan tersebut akan berpantun di hadapan rumah seorang wanita tersebut. Dan ketika si wanita tersebut menjawabnya, meresponinya dengan baik, maka dia akan memakai inai tadi atau daun pacar. Nah, daun pacar itu akan digunakan sebagai tanda bahwa si pria maupun si wanita tersebut sudah ada istilahnya, sudah ada yang pesan. Kalau istilah kita kemarin sudah pre-order, kan begitu. Dan itu biasanya ya inai tadi atau daun pacar yang tadi yang dibuat di jari-jari ini bertahan itu kurang lebih 3, 4, ada katanya sampai 6 bulan. Nah, artinya apa? Nah, kalau contohnya selama 6 bulan itu tidak ada pernikahan, nah pacar yang di tangan tadi atau daun inai yang di tangan tadi luntur dan tidak sampai ke jenjang pernikahan, maka perjanjian tersebut batal. Artinya apa? Si wanita tersebut dapat mencari pria yang lain. Begitu juga sebaliknya. Nah, artinya apa? Itulah arti pacaran. Artinya bahwa dia tidak boleh lama-lama. Kan begitu. Jadi siap secara mental maupun secara rohani. Kan begitu. Itu yang kemarin. Yang kedua itu adalah pilihlah yang seiman. Kemarin kita sudah jelaskan pilih yang seiman. Kenapa kita pilih yang seiman? Kemarin sudah dijelaskan di dalam 2 Korintus 6 ayat 14. Jelas-jelas dikatakan, saya baca deh ya, 2 Korintus. Iya, 2 Korintus 6 ayat, di dalam 2 Korintus 6 ayat 14. Betul ya? Saya akan bacakan ya, dikatakan demikian. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Ayat yang ke-15. Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Jadi dari ayat ini jelas sekali kita harus memulai itu pilihlah yang seiman. Kemarin kita sudah jelaskan kerugiannya. Kalau contohnya kita tidak seiman, maka kita tidak punya tolok ukur untuk mengkoreksi opini kita masing-masing. Karena Alkitab bilang semua orang menurut pandangannya itu adalah benar. Semua orang beranggapan pandangannya benar. Nah, karena tidak ada acuan yang pasti satu, makanya nanti kalau beda keyakinan, maka akan terjadi benturan yang sangat hebat. Seperti itu. Contohnya, kekristenan kan adalah kasih, sedangkan yang lain itu mengajarkan kekerasan, kan begitu. Kekerasan tampak luarnya kasih, tapi sebenarnya adalah kekerasan. Sedangkan kita kasih di dalam, kasih di luar, kan begitu. Nah, nanti juga kalau sudah menikah pun nanti ya anak-anak pun juga bingung mau ikut keyakinan ibu atau mau ikut keyakinan ayah. Ini akhirnya menjadi masalah bagi si sang anak. Nah, makanya kita harus berusaha, istilahnya apa? Bukan berusaha, harus mencari pasangan yang seiman. Karena apalagi contohnya, kita kan akhirnya tidak bisa untuk bergaul intim dengan Tuhan. Karena apa? Beda keyakinan. Kita tidak mungkin bisa ke gereja bersama kalau agama dia atau iman dia, keyakinan dia adalah keyakinan yang lain. Kita tidak bisa. Makanya tidak mungkin kita bisa beribadah, memuji, menyembah bersama-sama. Jadi banyak sekali kerugian-kerugiannya.
Makanya kemarin sudah saya jelaskan, carilah pasangan yang seiman. Dan yang ketiga kemarin sudah saya jelaskan, pilihlah yang sesuai dengan seleramu. Pilihlah yang sesuai dengan seleramu. Nah, ini dalam artian secara fisik. Nah, seperti saya jelaskan kemarin, saya senangnya itu, saya punya kriteria, dia harus tinggi. Udah tinggi, rambut panjang dan juga cantik. Nah, kembali lagi, cantik kan relatif. Makanya kemarin ada yang bilang, kalau hidung pesek itu lucu. Saya ngomong kemarin begitu. Nah, Ibu Gembala kemarin ngomong hidung pesek itu ori. Karena apa? Karena tidak ada orang operasi untuk hidung pesek, saudaraku. Orang biasanya operasi itu untuk hidung mancung, kan begitu kan? Nah, jadi jelas sekali di situ. Nah, jadi sudah itu kemarin. Nah, kenapa kita harus punya kriteria? Karena supaya kita bisa mengecilkan pilihan. Jadi kalau kita tidak punya kriteria, makanya kita akan sangat sulit sekali memilihnya. Karena apa? Karena terlalu banyak pilihan. Nah, contohnya kita ke toko pakaian. Kalau kita contohnya ditawarkan banyak pakaian contohnya, maka kita akan sangat sulit sekali memilihnya. Tetapi ketika dia hanya pilihan 1, 2, 3, 4, itu lebih mudah bagi kita untuk memilih. Nah, makanya pilihlah yang sesuai dengan seleramu. Kenapa saya bilang sesuai dengan seleramu? Karena banyak orang dia pilih sesuai dengan selera mamanya, selera papanya, tapi paling banyak selera mamanya. Makanya banyak orang ketika nanti tengkar antara suami dan istri, istrinya kadang-kala jengkel, dia ngomong, nikah aja kamu sama makmu. Dia bilang begitu. Karena apa? Kembali lagi, karena sesuai dengan selera mamanya. Nah, kita tidak boleh seperti itu. Jadi kita harus memilih yaitu sesuai dengan selera kita. Nah, harus punya kriteria untuk supaya apa? Supaya mengecilkan pilihan kita. Jadi supaya pilihan kita itu lebih kecil. Jadi supaya tidak asal serampangan. Jadi artinya kita lebih mudah memilihnya. Nah, ketika kita sudah bahas ini, ternyata kemarin ada yang komentar. Jadi di dalam episode sebelumnya itu ada yang komentar. Nah, yang komentar itu boleh saya ini kan ya. Yang komentar sebentar, saya cari dulu supaya jangan salah. Ya, ini dikatakan demikian. Dikatakan demikian. Saya mau cari ini, katanya apa? Cari pasangan, dia bilang. Tapi kok perempuannya orang Kristen tuh milih-milih, dia bilang. Sebentar ya, boleh ada mana ya? Sebentar ya, saya cari dulu ya. Sebentar. Saya itu kemarin ada Lili namanya ya. Dia ngomong sebentar. Saya susah menemukannya. Tapi dia katakan demikian bahwa perempuan orang Kristen itu katanya itu susah pemilih, dia bilang. Mereka pilih, contohnya dia bilang waktu itu disebut dia, kalau dia milih pasti dia pilih itu adalah cowok yang sukses. Nah, mereka tunggu sukses dulu baru mereka mau gitu. Ada yang berkata demikian, kan begitu. Ada yang mengajukan pertanyaan dan saya janji kemarin untuk menjelaskannya kepada saudara kita yang bertanya. Saya mau jelaskan kepada saudaraku, iya betul. Sudah kodratnya bahwa setiap wanita atau bahkan setiap pria pasti itu lebih tertarik kepada pria yang bertanggung jawab. Jadi pasti dia lebih tertarik kepada pria yang bertanggung jawab. Nah, oleh karena itu, karena wanita lebih tertarik kepada pria yang bertanggung jawab, nah oleh karena itu kita pun juga harus bertanggung jawab menjalani hidup kita. Artinya kita tidak lagi hidup sembarangan, sekara PDW, suka-suka kita. Jadi kita sudah mulai merancang kehidupan kita ke depan. Artinya apa? Sudah tidak hidup sembarangan gitu ya. Jadi tidak ada rencana ke depan. Jadi ayo bagi pria-pria Kristen, nah ini dikatakan demikian ya oleh Senli
Ahastololiu. Jadi yang bertanya kemarin itu adalah Senli Ahastololiu. Dikatakan demikian. Tetapi yang seiman banyak memilih dan persyaratan banyak. Cewek Kristen cuma cari cowok yang sukses, yang sudah sukses. Jadi susah cari yang seiman. Ya, jadi susah cari yang seiman. Nah, ini pertanyaan dari Senli Ahastololiu. Terima kasih banyak. Nah, saya mau jelaskan kepada saudara Senli Ahastololiu ini tadi bahwa sebenarnya tidak seperti itu cewek-cewek Kristen. Cuma mereka selalu mencari pria yang bertanggung jawab. Dan kita juga sebagai orang tua pasti juga akan mendorong putri kita, itu pasti kita dorong untuk mencari pria yang bertanggung jawab. Nah, pria yang bertanggung jawab di sini karena sukses itu menurut saya relatif. Karena sukses seseorang berbeda dengan sukses yang lain. Definisi sukses seseorang berbeda dengan definisi sukses yang lain. Tetapi sebagai pria Kristen wajib bertanggung jawab. Karena nanti Alkitab bilang apa? Seorang pria akan bersatu dengan istrinya dan meninggalkan apa? Ayah ibunya. Artinya memang harus bertanggung jawab, harus mandiri, tidak boleh hidup diketek orang tua, tidak boleh hidup dinafkahi oleh orang tua lagi. Jadi kita memang harus mandiri, tidak boleh endah, gitu ya. Itu ya Pak, Senli Ahastololiu. Maaf, susah sekali namanya, jadi saya harus mengulang-ulang membacanya. Jadi sudah kodratnya. Jadi bagi pria-pria yang Kristen, saya mau saya dorong, yuk bertanggung jawab. Karena kalaupun apapun pekerjaanmu, ketika engkau dilihat bertanggung jawab, percayalah, wanita Kristen pasti akan senang dengan kamu. Orang tua dari wanita Kristen juga akan senang dengan kamu ketika dilihat engkau sungguh-sungguh, ketika engkau bertanggung jawab. Gitu ya. Jadi itu dia pertanyaannya. Jadi bagi rekan-rekan juga yang mau bertanya yang lain, boleh. Kalau ada lagi yang lain, silahkan. Nah, itu adalah yang ketiga. Nah, sekarang topik kita yang keempat. Karena kemarin itu adalah baru part yang pertama ya. Nah, sedangkan sekarang part yang kedua ini, nah, sebentar, saya lihat catatan saya. Nah, yang keempat apa lagi? Langkah-langkah memulai untuk berpacaran. Yang keempat itu, bangun komunikasi yang intensif dengan orang yang Anda sukai. Nah, jadi bangun komunikasi yang intensif dengan orang yang Anda sukai. Itu poin yang keempat. Artinya apa? Kalau kamu suka dengan seseorang, ayo bangun komunikasi yang intensif. Begitu. Caranya bagaimana? Caranya ya kan sudah ada WA, kan sudah ada media sosial yang lain. Disapa, dibangun komunikasinya. Jangan menjadi penggemar gelap. Jangan menjadi penggemar gelap. Jadi kemarin kita ada diskusi teman SMA, waktu teman SMA. Jadi ceritanya kami ketemu juga di Facebook. Dia sapa saya dan akhirnya dia minta nomor teman saya. Saya kasih begitu, teman saya ketepatan di luar negeri. Nah, akhirnya teman saya ini berhubungan lah dalam komunikasi video call, kan begitu. Nah, ternyata teman saya ini cinta nih dengan teman saya yang perempuan ini. Jadi teman saya yang di luar negeri cowok, teman saya yang di Sumatera ini cewek. Ternyata dia ini cinta. Cuma cintanya tidak pernah diungkapkan kepada teman saya yang cewek yang di Sumatera ini. Jadi artinya apa? Cinta terpendam, gitu kan? Penggemar gelap. Nah, ini tidak boleh, kan gitu. Nanti apa? Karena kan seperti ini kan, si teman saya yang perempuan yang di Sumatera ini bilang, kau sih tidak ngomong sih dulu. Aku kan tidak tahu kalau kau suka sama aku, katanya gitu. Ya, saya tahunya dari mana? Dia cerita ke saya melalui video call, begitu kan? Nah, inilah saya sebutkan tadi, poin yang keempat itu tadi adalah
bangun komunikasi yang intensif dengan orang yang Anda sukai. Bangun, disapa, gitu kan. Selamat pagi, gitu kan. Disapa, gitu kan. Jadi mulai dibangun komunikasi yang intensif. Sudah? Nah, kalau sudah dibangun komunikasi yang intensif, ingat, perlu juga langkah selanjutnya, yaitu mulai ungkapkan perasaanmu, gitu loh. Jangan bahasa kebatinan terus. Karena kadang-kala wanita itu butuh perkataan. Jadi bukan hanya sekedar bahasa batin bahwa I love you, you love me. Bukan. Jadi wanita itu kadang-kala butuh ungkapan kata dari kita. Dan itu menurut saya adalah bagian dari sikap gentleman seorang pria. Dia berani ucapkan I love you. Kan begitu contohnya. Atau mungkin menggunakan bahasa yang lain. Nah, jadi mulai bangun komunikasi, disapa. Tapi bukan ini ya, bukan istilahnya menyapanya seperti menteror, seperti mengawasi si perempuan tersebut. Bukan, tetapi kita menyapa karena kita memang perhatian kepada dia. Bukan karena lahir dari rasa curiga. Bukan lahir dari rasa curiga, tetapi karena itu adalah perhatian kita kepada dia. Makanya kita menyapanya. Seperti itu. Dan ketika memang sudah mantap, ini kita sudah sudah mantap, ikhtiar manhumen dua. Ya, jadi kalau sudah ini sudah mantap, ungkapkan kata-kata kita, gitu kan? Kata-kata kita seperti itu. Nah, saya memang ketepatan bukan pria yang bisa ngomong I love you. Enggak. Jadi waktu saya dengan Ibu Gembala, istri saya ini, saya tuh ketika Tuhan singkapkan ke saya bahwa dia adalah, ambil dia sebagai pasanganmu. Jadi waktu itu kami naik angkutan angkot 01 kalau tidak salah ya, dari Raden Saleh nomor 14 menuju ke Kampung Melayu, kan begitu. Nah, singkat cerita, waktu sampai di terminal Kampung Melayu sebelumnya, di terminal Kampung Melayu lah, saya cerita. Kalau biasanya kan untuk sampaikan perasaan kan biasanya saya I love you gitu kan, saya suka lo sama kamu. Kalau saya enggak, saya ngomongnya sama istri saya waktu itu, saya manggil nama ya, saya bilang, Lin, saya ini punya visi begini, punya visi A, B, C, D gitu. Sudah, saya beritahu. Nah, kira-kira kamu siap enggak mendampingi saya? Saya bilang, kamu siap enggak mendampingi saya? Nah, karena saya enggak pernah ngomong sama perempuan seperti itu, akhirnya belum dia jawab, saya udah kabur. Saya udah tinggalin ya istri saya ini ya, dulu pacar saya. Saya tinggalin dia di terminal itu. Karena apa? Karena saya malunya luar biasa. Jadi kepala saya itu besar banget gitu ya. Jadi kepala saya itu besar banget. Jadi karena besar banget, makanya saya kabur. Singkat cerita, waktu itu ada saya bilang, nanti sebulan lagi deh jawabannya. Jadi waktu itu saya minta untuk dia menjawab tuh satu bulan lagi gitu. Nah, kurang lebih sebulan kemudian kami ketemu dan saya lihat dari kejauhan dia sudah senyum-senyum. Wah, saya sudah tahu nih jawabannya. Ini udah pasti oke gitu kan. Nah, akhirnya gimana, Lin? Dia hanya senyum-senyum. Oke? Ya oke, dia bilang. Dulu saya dinamain Tom gitu ya. Oke, Tom gitu. Nah, itulah artinya memulai komunikasi yang intensif. Nah, kami ketepatan di satu kelompok. Jadi di Pemuda Mawar Saron, GBI Mawar Saron, yang digembalakan oleh Pak Yakub Nahuai, Om Yakub Nahuai, itu pemudanya karena sangat banyak, ratusan, itu dibagi per kelompok-kelompok. Nah, kami itu ada di kelompok Mawar Saron. Jadi kami membangun komunikasi secara intensif gitu ya. Kami sering ketemu di hari Sabtu, hari Minggu, ibadah tengah minggu, kami sering ketemu. Jadi kami sering komunikasi dulu pakai telepon koin yang di pinggir jalan waktu saya masih kuliah, kan begitu kan. Nah, sering kami komunikasi seperti itu. Nah, begitu juga untuk memulai berpacaran itu, bangun komunikasi yang intensif dengan orang yang Anda sukai. Itu yang keempat. Oke? Baru yang kelima gimana? Yang kelima itu adalah ayo mulai saling mendiskusikan visi masing-masing.
Jadi mulai mendiskusikan visi misi masing-masing gitu loh. Nah, semalam ini hari Selasa, hari Senin yang lalu. Jadi adik saya datang membawa temannya kan gitu. Jadi membawa temannya, ya akhirnya saya tanya kepada adik saya, kepada temannya yang perempuan. Akhirnya saya cerita ke mereka bahwa banyak sekali orang waktu berpacaran itu mereka mencari persamaan-persamaan. Mereka tuh berusaha mencari persamaan-persamaan, kan begitu. Karena mereka mencari persamaan-persamaan, mereka lupa bahwa yang menyebabkan konflik itu bukan persamaan-persamaan, tetapi perbedaan-perbedaan. Perbedaan-perbedaan itu yang menyebabkan konflik. Makanya kemarin saya beritahu sama adik saya dan sama temannya, coba mulai sekarang kalau kalian bangun komunikasi bukan hal yang lucu-lucu saja, bukan hal yang enak didengar, bukan yang membuat kalian akur di permukaan, tetapi nantinya rumah tangga kalian jadi tempat pemurnian. Kalau boleh saya bilang di masa berpacaran, masa pemurnian, masa pernikahan adalah masa kemesraan. Saya bilang waktu itu kan. Nah, singkat cerita itu yang saya sampaikan. Nah, kepada rekan-rekan juga begitu. Jadi kalau contohnya sudah oke begitu, sudah berpacaran. Nah, coba mulai brainstorming visi misinya. Nah, brainstorming ini bukan sekedar diskusi. Tapi di sini adalah diskusi debat untuk mencari solusi. Jadi diskusi debat untuk mencari solusi. Nah, kalau dia seiman itu enaknya. Karena kan kembali lagi kita kan masing-masing punya pandangan bahwa pandangan kita benar. Nah, sedangkan pacar kita mungkin bilang pandangan dia juga benar. Nah, kalau kita seiman, nah ada acuan kita. Acuan kita apa? Alkitab. Firman Tuhan, itu acuan kita. Nah, kalau kita beda iman, beda keyakinan, apa acuannya? Kan bingung. Kan kembali lagi, kalau kekristenan itu adalah kasih. Ajaran yang mengajarkan kasih. Kalau yang lain itu kan enggak. Mengajarkannya apa? Kekerasan terus. Ya kalau lagi tidak berkuasa, betul, dia baik-baik sama kita. Tapi coba nanti mereka berkuasa, wah, kita akan ditindas. Gitu, seperti ISIS yang di Irak sama Suriah itu. Pasti akan ditindas. Makanya orang-orang Kurdi, orang Yazidi itu ditindas karena mereka umumnya Kristen. Nah, kalau kita kan enggak, gitu loh. Nah, makanya ayo mulai di waktu masa berpacaran itu ayo brainstorming. Brain, otak, storm. Jadi dari badai, jadi storming. Jadi benar-benar terjadi perdebatan yang sengit seharusnya, perdebatan. Nah, kembali lagi perdebatan untuk mencari solusi. Iya, shalom gereja GBI Brahrang, shalom. Wah, ini dari kampung saya, ini Brahrang nih. Saya dari Selayang, Pak. Iya, ini dari kampung saya di satu kabupaten dengan saya di Selayang, gitu ya. Saya asal dari sana. Nah, singkat cerita, Pak. Singkat cerita, kita ini harus brainstorming. Nggak apa-apa berdebat, tapi bukan untuk mencari siapa yang benar, siapa salah. Bukan itu tujuannya. Tetapi untuk mencari apa? Untuk mencari, kembali lagi, itu adalah solusi. Karena apa? Persamaan itu tidak akan pernah membuat kita berkonflik. Tidak akan pernah. Tetapi perbedaan inilah yang akan membuat kita nanti berkonflik. Nah, ketika di masa berpacaran kita sering brainstorming, akhirnya apa? Akhirnya kita nanti bisa belajar memahami pasangan kita masing-masing. Nah, ini yang sering saya sebut, yaitu belajar memahami walau tidak menyetujui. Jadi belajar memahami walau tidak menyetujui. Nah, saya dengan istri saya sangat berbeda. Kami sangat berbeda sekali dari hal makanan, dari hal kesukaan, dalam hal karakter, sifat, itu kami sangat berbeda sekali. Tetapi kenapa kami pacaran 5 tahun lebih baru menikah? Nah, waktu kami menikah 11 tahun kemudian kami baru punya anak. Kami itu tidak pernah ribut tentang belum punya anak. Jangan-jangan kamu yang salah nih. Jangan-jangan kamu yang salah. Kami tidak pernah menyalahkan. Kan sudah dijelaskan oleh Ibu Gembala kemarin bahwa kami tidak pernah, sekali kata pun tidak pernah keluar dari mulut kami masing-masing untuk saling menyalahkan. 11 tahun loh.
11 tahun. Ya ini 11 tahun bukan waktu yang lama. Makanya putri saya hari ini di Couple in Love ini, hari ini putri saya genap berusia 9 tahun. Jadi pernikahan kami sudah tahun ini 20 tahun, saudaraku. Jadi udah lama kami. Kami berbeda sekali. Tapi kenapa kami bisa menjalani pernikahan ini dengan nikmat? Bukan berarti berarti tidak ada perbedaan pendapat. Ini kenapa Ibu Gembala tidak ada dengan saya? Karena kami brainstorming. Gitu. Kami brainstorming. Brainstorming itu apa? Untuk kami saling koreksi. Untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Bukan terbaik kepada manusia, tapi terbaik kepada Tuhan. Makanya kan Ibu Gembala orangnya mudah menangis. Jadi makanya dia tidak tampil dulu, kan begitu. Nah, kembali lagi, kami berbeda sekali. Tapi karena ketika kami di masa berpacaran itu kami brainstorm, badai, storm. Jadi badai, ada kilat, pokoknya dari kata-kata storming. Jadi benar-benar berdebat. Bukan untuk cari siapa benar, siapa salah. Bukan, tapi untuk cari solusi. Nah, kalau itu terjadi, betul, memang pacaran itu memang nggak asik jadinya, jadi sering tengkar. Betul, saya dengan ini You Love You Merlin, gimana yang beda? Ya, memang pasti berbeda. Jadi kita harus punya konsep bahwa memang kita berbeda, gitu loh. Ingat, secara fisik saja kita sudah berbeda. Laki-laki punya struktur hormon ya sebagai laki-laki, bentuk tubuhnya laki-laki. Wanita ya struktur hormonnya wanita, bentuk tubuhnya juga wanita. Pria pasti melihat segala sesuatu itu secara logika, makanya suka berkata saya pikir, saya kira. Sedangkan wanita karena dia berbeda hormonnya, makanya dia selalu menggunakan perasaan, lebih utama menggunakan perasaan. Makanya dia menggunakan saya rasa. Dia selalu ngomong saya rasa karena menggunakan perasaan. Pasti berbeda. Pasti berbeda. Saudara Julof J. Merlin pasti berbeda, nggak mungkin dah. Nah, karena berbeda itulah makanya kita harus sering brainstorming. Nah, ketika sudah berbeda, nah akhirnya apa? Kita harus memang nanti ada titik-titik tertentu kita nggak bisa sama, dan itu harus kita terima. Nah, itulah saya bilang tadi apa? Belajar memahami walau tidak menyetujui. Belajar memahami walau tidak menyetujui. Itu dia. Pasti nanti ada yang tidak punya titik temu. Contohnya sampai hari ini cara makan kami, kesukaan kami sangat berbeda. Istri saya tidak suka ikan asin. Wah, saya senang ikan asin. Tapi bukan berarti karena istri saya tidak suka ikan asin, dia tidak masakin ikan asin sama saya. Dimasakin juga, kan gitu kan. Nah, ini nanti yang saya katakan tadi, brainstorming tadi. Terus. Makanya waktu kami pacaran, kami ada mungkin 10 kali lebih putus nyambung. Jadi bukannya istilahnya mulus, enggak, putus nyambung. Karena kembali lagi, sudah kami sepakati bahwa masa berpacaran adalah masa pemurnian. Masa berpacaran adalah masa pemurnian, sedangkan masa pernikahan adalah masa kemesraan. Nah, ini ada lagi Arteta ngelingga, ya ita malam Arteta ngelingga. Tapi yakinlah dari perbedaan tersebut kita bisa belajar lebih lagi untuk saling memahami satu sama yang lain. Iya, betul, karena memang pasti berbeda, nggak mungkin kita sama. Makanya saya bilang tadi, ayo kita brainstorming, debat, diskusi. Apa yang perlu diperdebatkan? Itu sebenarnya tadi, visi, misi. Jadi yang perlu kita perdebatkan itu, kembali lagi, bukan untuk mencari siapa salah, mencari benar, tetapi untuk mencari solusi. Nah, ketika pun tidak ketemu, kita kembali kepada Alkitab. Itulah makanya saya bilang harus seiman. Gitu. Tapi ada kok yang tidak seiman bahagia. Yaitu urusan mereka, itu urusan mereka dengan Tuhan, kan begitu kan? Nah, itu ya. Jadi harus saling mendiskusikan visi misi masing-masing, gitu ya. Nah, baru apa lagi? Yang keenam. Gimana sih memulai pacaran? Kalau yang keenam gimana? Yang keenam itu adalah ungkapkan, saya catat di sini ya. Ungkapkan perasaanmu dengan kata-kata. Jadi dengan kata-kata. Jadi
bukan dengan seks. Nah, ini banyak nih. Jadi ungkapkan perasaanmu dengan kata-kata, bukan dengan seks. Seks ini ya bisa ciuman, meraba-raba organ tubuh yang sensitif, bahkan sampai bersetubuh. Nah, itu enggak boleh. Itu enggak boleh. Jadi kita bisa ungkapkan perasaan kita itu dengan kata-kata. Kita bisa mengungkapkan perasaan kita itu dengan kata-kata, bukan dengan seks, gitu. Makanya jangan mau, hai wanita-wanita, jangan mau kalau ada pacarmu bilang, buktikan dong cintamu dengan menyerahkan keperawananmu. Itu cowokmu itu dia bukan cinta sama kamu, dia cinta kepada seks yang ada di dalam tubuhmu. Dia cinta tubuhmu, bukan cinta engkau secara utuh. Dia cinta tubuhmu. Jadi kalau ada pria yang ngomong, ya buktikan dong kamu kalau kamu cinta sama saya. Ya ayo dong, aku nanti kan kalau saya nanti bersetubuh dengan kamu kan, aku pasti bertanggung jawab kok. Aku akan nikahi kamu kok. Percayalah, itu pria gombal, itu pria yang tidak bertanggung jawab. Itu pria yang tidak bertanggung jawab. Percayalah. Kalau dia bertanggung jawab, kalau dia mencintaimu, dia pasti melindungimu. Saya ulang ya, kalau dia bertanggung jawab, kalau dia mencintaimu, dia pasti melindungimu. Bukannya merusak kesucianmu, bukan meminta keperawananmu. Bukan. Nah, saya 5 tahun lebih pacaran sama ibu gembala. Gitu ya. Saya 5 tahun lebih pacaran dengan ibu gembala. Puji Tuhan, sampai kami menikah, ibu gembala perawan, saya perjaka. Nah, kok bisa? Kembali lagi kan. Nah, nanti rekan-rekan bisa nanti melihat di Couple in Love sebelum-sebelumnya. Bahkan setiap live streaming, ini live streaming loh ya. Jadi bukan sesuatu yang direkam baru dipremierkan. Bukan. Ini acara kita ini benar-benar live. Bukan sesuatu yang direkam, dibuat dulu bagus, setelah dibuat bagus baru dipremierkan. Bukan. Ini benar-benar live streaming. Benar-benar langsung. Gitu. Ini benar-benar langsung. Nah, makanya setelah selesai gini biasanya kami download, kami buat juga YouTube-nya. YouTube-nya itu ya namanya sesuai dengan program ini, Couple in Love. Jadi saya dorong kepada rekan-rekan untuk menontonnya, supaya ngerti alur cerita ini gitu loh. Nah, gitu ya, alur cerita ini gitu. Nah, kembali lagi ya. Jadi kita bisa kok ungkapkan perasaan kita dengan kata-kata, bukan dengan seks, bukan dengan ciuman, meraba-raba organ tubuh yang sensitif, bersetubuh dan lain. Enggak. Kita bisa kok, bisa banget. Ingat yang sebelumnya kan udah saya jelaskan. Kita harus merencanakannya. Hidup kudus itu harus direncanakan. Bukan karena banyak baca Alkitab, bukan karena banyak doa, banyak berpuasa, terlibat banyak dalam pelayanan, bukan. Ikut pendalaman Alkitab, bukan itu. Tetapi kita merencanakan untuk hidup suci. Yaitu apa? Menghindari tempat-tempat yang sepi, kan begitu kan? Menghindari tempat-tempat yang sepi, menghindari menyentuh bagian tubuh yang sensitif dari pasangan kita masing-masing, gitu kan? Nah, berarti pacaran nggak asik. Oh, siapa bilang? Asik banget kok pacaran. Percaya deh. Karena apa? Karena tadi ketika kita ada brainstorming, justru di situ pacaran kita tuh makin bagus. Minimal contohnya, kalaupun kita nggak jadi, contohnya dengan si pria tersebut atau si wanita tersebut, tapi secara mental kita sudah bertumbuh. Kenapa? Karena kan kita sudah brainstorming. Nah, karena apa? Karena kita kan saling belajar satu dengan yang lainnya, saling menegur, saling menasihati. Makanya apa? Akhirnya kita justru makin bertumbuh. Nah, ketika kita makin bertumbuh, percayalah, maka kita juga pasti akan mendapatkan pasangan yang lebih baik lagi. Dan respon kita pun juga nanti pasti lebih baik lagi. Kenapa? Lebih baik lagi saya bilang gitu. Karena kita sudah makin bertumbuh, makin dewasa konsep berpikir kita. Gitu. Jadi, kembali lagi saya bilang, yang poin yang keenam itu, ungkapkan perasaanmu dengan kata-kata, bukan dengan seks. Kalau ada laki-laki, ini apa ini? Oh ya, Sari bilang, kalau nggak jadi berarti dapat yang jauh lebih baik karena sudah belajar. Betul, benar sekali. Karena sudah belajar. Coba kalau contohnya nggak jadi, tapi kamu sudah berikan keperawananmu kepada pria itu, apa nggak kamu nangis bombay? Apa nggak kamu nyesal? Kan begitu. Karena apa? Karena udah kau kasih keperawananmu, tapi kamu akhirnya apa? Akhirnya nggak jadi sama dia. Apa nggak kamu bahaya waktu nanti kamu menikah dengan pria lain? Itu bisa menjadi bahan masalah.
Dan bahkan bukan masalahnya, bukan istilahnya, masalahnya bukan hanya setahun 2 tahun. Ada yang saya layani bertahun-tahun dia masih ingat. Dia cerita sama saya, Pak Pendeta, dia ini nikah sama saya sudah tidak perawan dengan saya, dia bilang. Ada yang begitu. Nah, jadi seperti ini, makanya saya bilang tadi, ungkapkan perasaanmu dengan kata-kata, dengan perhatian, bukan dengan seks, bukan dengan ciuman, bukan dengan meraba-raba, apalagi dengan bersetubuh. Pantang, haram, dan jangan mau. Kenapa? Yang rugi pasti perempuan. Saya ulangi, yang rugi pasti perempuan, bukan laki-laki yang rugi. Yang rugi itu adalah selalu perempuan, selalu yang dirugikan perempuan. Makanya jaga kesucian. Hindari tempat-tempat yang sepi. Hindari untuk bersentuhan di area-area sensitif. Kenapa? Ketika kamu terangsang, kamu tidak mungkin bisa kendalikan dirimu. Gitu. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati. Gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu rekan-rekan. Untuk memulai berpacaran itu, yaitu ada 6 langkah. Ada 6 langkah untuk memulai berpacaran. Ini sudah kita bahas di hari Selasa yang lalu. Apa? Yang pertama itu adalah siap untuk menikah. Jadi kalau belum siap untuk menikah, belum berani mengambil tanggung jawab, jangan pacaran dulu. Itu nanti buang-buang waktu. Bahkan jadi punya kesempatan untuk berbuat dosa. Rentan untuk jatuh dalam dosa. Kan gitu kan? Yang kedua apa? Pilihlah yang seiman. Ya, pilihlah yang seiman. 2 Korintus 6 ayat 14 tadi. Supaya apa? Supaya ada nanti menjadi tolok ukur untuk mengkoreksi opinimu maupun opini calon pasanganmu tadi. Yang ketiga apa? Pilihlah yang sesuai dengan seleramu. Jadi ingat, tidak mungkin kamu jatuh cinta. Jangan ada nanti bilang, sok rohani bilang, oh, aku sih tidak lihat rupa gitu. Aku lihat hati. Percayalah, kamu pasti lihat dulu orangnya, baru lihat hatinya. Gitu. Nggak mungkin kamu bisa lihat hatinya kalau kamu udah lihat rupanya. Kan begitu. Gitu ya. Nah, gitu. Baru berikutnya lagi, jadi pilihlah yang sesuai dengan seleramu, bukan selera mamamu ya. Ini kadang-kala masih ada nih laki-laki, ini nggak bisa move on dari mamanya. Jadi makanya saya bilang tadi, pilihlah yang sesuai dengan seleramu, bukan selera mamamu. Gitu ya. Baru yang keempat, bangun komunikasi yang intensif dengan orang yang Anda sukai. Jangan menjadi penggemar gelap. Jangan menjadi apa? Cinta terpendam. Nah, karena jangan-jangan dia tidak tahu bahwa kamu mencintai dia juga. Mungkin juga cinta sama kamu, tapi karena engkau tidak mengungkapkannya, dia juga menunggu. Akhirnya apa? Kan tidak jadi. Akhirnya apa? Sama-sama nyesal. Kan begitu. Sama-sama menyesal. Gitu kan? Nah, baru apa? Saling mendiskusikan. Yang kelima, saling mendiskusikan visi misi masing-masing. Nah, ini perlu di brainstorming. Saya sudah jelaskan tadi kan. Saya sebutkan tadi itu brainstorming. Artinya apa? Ya enggak apa-apa di dalam pacaran itu terjadi perdebatan yang heboh, yang rame, gitu kan? Karena ingat konsep berdebat. Berdebat itu apa? Lawan berbicara, teman untuk berpikir. Saya ulangi ya. Berdebat itu konsepnya itu adalah lawan bicara tetapi teman untuk berpikir. Jadi berdebat bukan untuk bermusuhan. Berdebat bukan untuk mencari siapa benar, siapa salah. Berdebat itu untuk mencari solusi. Nah, bahasa Inggrisnya lebih mantap. Brainstorming. Brain, otak, storm itu badai. Jadi artinya apa? Benar-benar rame. Debatnya rame sekali. Nah, gitu ya. Tapi debat lawan bicara, teman untuk berpikir. Bukan untuk pukul-pukulan. Gitu ya. Terima kasih Bapak GPDI Parakletos Kakenturan. Shalom, shalom. Nah, gitu ya. Jadi kepada rekan-rekan itu dia tadi. Halo, diskusi. Ingat, persamaan tidak pernah membuat perdebatan. Persamaan tidak pernah menimbulkan konflik. Jadi kalau udah sama, udah. Jangan terus hidup di dalam persamaan itu. Tapi cari perbedaan-perbedaan. Nah, perbedaan-perbedaan apa? Harus yang mendasar, yang prinsip. Jadi ketika perbedaan itu ternyata hanya hal-hal yang bukan prinsip, hal-hal yang lahiriah, bukan hal-hal yang batiniah, ya itu kan bolehlah kita bolehlah kita kesampingkan. Kita kesampingkan ya, kalau dia istilahnya hal-hal yang lahiriah. Tapi kalau hal-hal prinsip itu yang perlu kita brainstorming. Nah, enaknya kalau kita satu iman, kita ada Alkitab untuk mengkoreksi opini kita masing-masing, baik opini kita maupun opini calon istri kita atau pacar kita tadi ya.
Dan yang keenam, ungkapkanlah perasaanmu dengan kata-kata, bukan dengan seks. Di sini katakan, ungkapkan, ibu ini lagi, ibu Ita ya tadi ya. Ungkapkan perasaan dengan kasih sayang, mengasihi, menyayangi, dan juga perhatian sama pasangan kita. Yes, ungkapkan, tapi bukan dengan sentuhan ya, bukan dengan sentuhan, tetapi dengan apa? Dengan perhatian, dengan kata-kata, begitu ya. Nah, ketika ini sudah terjadi, nah berarti pacaran itu menjadi sesuatu yang mengasyikkan karena sudah mengikuti prosedur ini. Nah, baru enak kita. Baru kita bisa Pak Bernardi ya. Ya, sebentar ya. Ini ada kasih komentar ya, Pak Bernard. Ada suami istri yang menikah karena sama-sama narkoba. Tapi beberapa tahun setelah menikah, mereka jadi keluarga diberkati, rajin pelayan dan lain. Intinya, kenapa proses nikah yang tidak benar bisa punya keluarga yang bahagia? Intinya kenapa proses nikah yang tidak benar bisa punya keluarga yang bahagia? Oh, intinya gini Pak. Makanya nanti dalam Galatia dibilang, ada lagi ya? Masih. Oh enggak, udah itu doang ya? Di sini hanya itu doang? Masih ada. Oh, masih ada lagi ya? Gila aja tadi bawahnya. Ya. Oh udah ya? Udah ini ya? Ya? Ya udah. Oke. Di sini saya katakan demikian. Jadi Pak Bernard di sini, kenapa proses nikah yang tidak benar bisa punya keluarga yang bahagia? Karena sebenarnya bukan awal yang menentukan, tetapi akhir. Tapi finishnya gitu. Makanya nanti di dalam Galatia, Paulus menegur jemaat di Galatia, dia bilang, apakah engkau ingin memulai dengan roh dan mengakhirinya dengan daging? Jadi artinya apa? Puji Tuhan, saya senang sekali. Ada banyak kasus-kasus yang menikahnya caranya salah, tetapi kemudian mereka menjadi keluarga yang bahagia. Banyak. Tapi kembali lagi, kenapa bisa seperti itu? Karena apa? Bertobat tadi. Bertobat kan saya sudah jelaskan sebelumnya. Bertobat itu dalam bahasa Yunani itu kan adalah metanoi. Pertobatan metanoia. Artinya itu bukan, adalah bukan dulunya berbuat jahat sekarang berbuat baik. Bukan itu arti harfiahnya. Artinya apa? Merubah pola pikir. Nah, puji Tuhan, ini yang disebut Pak Bernard, ini suami istri ini betul mereka menikah karena sama-sama narkoba, tetapi akhirnya mereka bertobat, mereka merubah pola pikir mereka, dan setelah mereka menikah ya mereka menjadi keluarga yang diberkati, rajin pelayanan dan lain-lain. Gitu loh Pak Bernard ya. Jadi bukan awal, tetapi akhir gitu. Nah, tapi kalau awal yang benar, nah kembali lagi, ketika kita awal yang benar, biasanya itu lebih mudah mengakhirinya dengan benar juga gitu. Karena kan sudah saya jelaskan kemarin kan, bahwa ketika kita keliru mendefinisikan sesuatu, maka kita akan salah mengaplikasikannya. Saya ulang lagi ya. Ketika kita keliru mendefinisikan sesuatu, maka kita akan salah mengaplikasikannya. Gitu loh. Nah, tapi ada orang kok saling mencintai kok mereka saling mencintai kok, waktu pacarannya mesranya luar biasa, waktu pertama menikah juga mereka 5 tahun pertama itu mereka mesra banget kok, tapi buktinya mereka cerai gitu kan. Nah, kembali lagi karena salah apa? Salah mendefinisikan tentang cinta. Kan kemarin sudah saya jelaskan bahwa cinta itu bukan lahir dari perasaan. Cinta itu bukan dari perasaan. Cinta itu Alkitab katakan dari Allah. 1 Yohanes 4 ayat 7. 1 Yohanes 4 ayat 7. Kasih itu berasal dari Allah. Nah, karena kasih itu berasal dari Allah, artinya adalah bukan dari perasaan kita. Jadi seharusnya cinta kita terhadap pasangan tidak boleh berkurang. Gitu. Tapi boleh tengkar nggak? Ya boleh. Nggak mungkin nggak tengkar. Gitu kan? Nggak mungkin. Karena apa? Pertengkaran itu justru apa? Justru membuat kita itu makin koreksi diri, kita makin saling dikoreksi, gitu kan? Saling mengkoreksi satu dengan yang lain. Gitu loh Pak Bernard ya. Apalagi? Ada lagi? Itu saja ya. Ya, baik. Jadi kurang lebih seperti itu rekan-rekanku.
Terima kasih banyak untuk kebersamaan kita, dan jangan lupa Selasa depan dalam program Couple in Love, dan Selasa depan bersama-sama dengan istri saya kita akan masuk topik yang lebih menarik lagi. Kalau ini kan untuk anak muda, nah untuk berikutnya lebih menarik lagi. Kita akan bicara tentang bagaimana menghadapi konflik dalam masa berpacaran. Jadi bagaimana menghadapi konflik dalam masa berpacaran. Karena percayalah, nanti dalam berpacaran juga pasti ada konflik. Pasti ada nantinya, ya gara-gara tidak benar merespon konflik dalam berpacaran, akhirnya apa? Putus selamanya. Nah, tapi kalau contohnya benar meresponnya, ya bisa sih putus, tapi nanti nyambung lagi, seperti saya dengan Ibu Gembala. Saya 10 kali lebih putus nyambung gitu kan. 10 kali lebih gitu. Tapi kembali lagi, balik lagi. Makanya untuk Selasa depan kita akan bahas tentang bagaimana mengatasi konflik dalam berpacaran. Tapi konflik ini juga berlaku di dalam pernikahan. Nah, karena apa? Konflik tetap konflik. Apakah kita masih pacaran, apakah kita sudah menikah, konflik pasti ada. Dan oleh karena itu kita akan nikmati diskusi besok supaya kita Selasa depan supaya kita mengerti gimana sih mengatasi konflik, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita hindari gitu ya. Nah, ketepatan untuk konflik ini saya punya bahan seminar untuk ini. Biasanya saya bawa itu kemarin mungkin ada dari Lanut lapangan udara Patimura Ambon. Waktu itu saya membawa seminar tentang seni bertengkar dengan baik di sana, di kalangan militer waktu itu ya. Ya, ada lagi di saya macam-macam tempat. Nah, ini menurut saya hal yang menarik untuk kita diskusikan bersama-sama. Dan apabila ada rekan-rekan mau bertanya, silakan bertanya. Nanti di hari Selasa depan saya akan baca lagi dan kita akan diskusikan bersama-sama. Kembali lagi, saya bukanlah maha tahu. Saya hanya menjawab apa yang dapat saya jawab. Ketika nanti saya tidak bisa menjawab, saya akan katakan kepada rekan-rekan saya tidak bisa menjawabnya. Kita coba cari tahu bersama-sama. Justru karena dari diskusi inilah justru kita akan merasa lebih terberkati. Nah, saya justru jauh lebih nikmat kalau ada istri saya di samping saya, karena dia mahir di tektokannya, kan gitu. Dia mahir di tektokan, itu salah satu karunia istri saya. Seperti itu. Baik, itu saja saudaraku. Yuk kita mengakhiri. Terima kasih banyak. Ada tadi terakhir Pak Bernard. Berarti awal nggak penting ya pertanyaan. Justru awal penting, Pak. Iya. Penting, Pak, Pak Bernard. Makanya saya bilang tadi, kan yang menentukan tetap nanti di akhir, Pak Bernard, kan begitu kan? Bukan orang start awal yang akan sampai garis finish, tetapi orang yang sampai di garis finish lah yang akan sampai. Tetapi ketika kita benar di awal, itu akan meminimalisir kesulitan-kesulitan kita. Bila perlu yang disebut Pak Bernard ini bila perlu jadi teman saya untuk diskusi. Maksudnya dalam teman saya untuk diskusi, karena gini kan, pengalaman yang disimpan kan akan lupa. Tapi coba kalau pengalaman itu diceritakan kan bisa menjadi berkat, mengedukasi, memotivasi, dan memberkati orang lain. Termasuk memberkati saya juga, Pak Bernard. Bila perlu enggak apa-apa, bisa hubungi kami, ya enggak apa-apa. Kita akan diskusi, bisa menggunakan Zoom gereja gitu ya. Arti Zoom gereja di sini karena berbayar, jadi kita bisa menggunakannya bebas, di enskripsi, jadi kita bebas gitu loh, Pak. Jadi awal itu penting sekali gitu. Awal itu penting sekali, tapi akhir juga penting sekali gitu kan, gitu. Jadi artinya proses ini ketika di awal benar, maka untuk menjalin proses berikutnya jauh lebih mudah, Pak. Jauh lebih mudah, Pak. Nggak perlu berdarah-darah dalam pernikahan, Pak. Karena saya percaya seperti yang Bapak jelaskan ini, pasti di awal pernikahan mereka pasti itu berdarah-darah itu, Pak. Nggak mungkin tiba-tiba menikah langsung mereka seia sekata. Pasti itu biasanya berdarah-darah, Pak. Dalam arti berdarah-darah itu maksudnya pasti terjadi brainstorming yang luar biasa. Gitu lah Pak Bernard ya. Gitu. Apalagi nih ya?
Ya, baik, kurang lebih seperti itu ya. Nah, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Kembali lagi, boleh mengajukan pertanyaan hari Selasa depan. Kami akan menjawabnya. Kita akan diskusi. Dan kepada Bapak Ibu yang punya pengalaman tentang pernikahan juga boleh bersama dengan kita. Iya, baik, makasih banyak Pak Bernard. Pak Bernard, oke, thanks katanya. Makasih banyak Pak ya. Nah, kalau boleh Pak, ayo berbagi dengan kita Pak. Gitu. Karena apa? Karena kembali lagi, pengalaman yang tidak diceritakan itu akan dilupakan. Tetapi pengalaman yang diceritakan, maka itu akan menjadi berkat bagi orang, mengedukasi bagi orang, dan juga menjadi inspirasi bagi orang banyak. Baik ya, itu saja. Terima kasih banyak. Nah, sebelum kita mengakhiri, saya akan berdoa untuk orang-orang muda yang mau berpacaran, gitu ya. Kiranya 6 langkah ini ya, ini sudah dijelaskan ya oleh Sari, ada poinnya di situ. Kiranya ini menjadi tolok ukur. Ya, ini menjadi tolok ukur, menjadi rel bagi kalian orang-orang muda untuk mencari pasangan yang seimbang. Baik ya, itu saja. Ku ada sebab anugerahmu. Setelah itu saya berdoa untuk jemaat Tuhan sekalian. Ku ada sebab anugerahmu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Aba ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk diskusi kami pada malam hari ini. Khususnya untuk orang-orang muda-Mu Bapa, yang menyaksikan acara ini baik secara langsung maupun nanti secara tunda Tuhan Yesus. Hari ini kami mengerti Bapa prinsip berpacaran. Kemarin kami sudah sepakat bahwa prinsip berpacaran adalah persiapan menuju pernikahan. Prinsip berpacaran adalah merencanakan hidup suci. Prinsip berpacaran adalah menjauhi nafsu orang muda.
Prinsip berpacaran itu adalah menghindari soal-soal yang dicari-cari. Prinsip berpacaran adalah kami harus menjadi teladan, bukan menjadi batu sandungan. Dan prinsip berpacaran kami mau saling menolong dan saling membangun. Dan hari ini Bapak, dari Selasa lalu hingga Selasa ini, kami telah belajar bersama-sama Bapak tentang langkah-langkah memulai untuk berpacaran. Yang pertama Bapak adalah siap untuk menikah. Kami Bapak akan berpacaran, orang-orang mudamu ini akan berpacaran ketika mereka sudah siap secara mental dan rohani untuk menikah Tuhan. Supaya mereka tidak membuang-buang waktu. Supaya mereka Bapak tidak rentan jatuh ke dalam dosa perzinahan. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan langkah kedua yaitu Bapak mereka Bapak memilih pasangan yang seiman. Pasangan yang seimbang. Seiman, sekeyakinan Tuhan, supaya ada kebenaran firman-Mu yang menjadi tolok ukur untuk menilai opini mereka masing-masing, mana yang benar, mana yang salah. Karena firman-Mu berkata, semua orang dalam pandangannya adalah lurus jalannya, baik pandangannya, tetapi Tuhanlah yang melihat hati. Oleh karena Tuhan Yesus, orang-orang mudamu, orang-orang Kristenmu Bapa, orang-orang mudamu, mereka akan memilih yang seiman. Dan Tuhan Yesus Kristus akan mereka pilih yang seiman, yaitu pria yang bertanggung jawab. Bukan pria yang malas, bukan pria yang menyia-nyiakan waktunya, bukan pria yang membuang-buang waktunya, tetapi pria yang bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Dan ketika dia bertanggung jawab kepada dirinya sendiri, dia akan bertanggung jawab kepada orang yang akan menjadi istrinya di kemudian hari dan kepada anak-anaknya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan juga Bapak, yang ketiga Bapak, langkah-langkah memulai untuk berpacaran, mereka akan memilih yang sesuai dengan selera mereka secara fisik Bapak. Bukan selera mama mereka, tetapi sesuai dengan selera mereka Tuhan. Dan yang keempat, mereka akan membangun komunikasi yang intensif dengan orang yang mereka sukai Bapak. Dan akhirnya mereka juga akan mengungkapkan perasaannya Bapak. Jadi supaya tidak ada cinta yang terpendam atau penggemar gelap Tuhan. Tetapi supaya orang yang disukai itu tahu bahwa dia suka kepada orang tersebut. Terima kasih Bapak. Dan juga yang kelima, mereka akan saling brainstorming Bapak, mendiskusikan visi misi. Bukan hal yang lahiriah, tetapi hal yang sangat-sangat prinsip. Itu yang akan mereka brainstorming. Karena Bapak, persamaan tidak pernah menimbulkan konflik. Perbedaanlah yang menimbulkan konflik. Dan ketika mereka Bapak sudah dapat memahami pasangan mereka masing-masing, maka Bapak, konflik dapat diminimalisir. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan yang keenam, itu mereka akan mengungkapkan perasaan mereka Bapak dengan kata-kata, dengan perhatian, bukan dengan seks, bukan dengan ciuman, bukan dengan meraba-raba organ tubuh yang sensitif, bukan dengan bersetubuh, bukan. Mereka Bapak akan mengungkapkan perasaan mereka dengan kata-kata dan dengan perhatian. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya hamba berdoa untuk orang-orang mudamu yang saat ini yang akan berpacaran, bahkan yang sedang berpacaran. Tuhan yang melindungi mereka, Tuhan yang menjagai mereka, Tuhan yang memelihara mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga mereka sampai kepada pernikahan yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Begitu juga Tuhan Yesus Kristus bagi kami yang sudah menikah. Tuhan, ingatkan kami apa yang kami bicarakan ini, supaya kami Bapa juga diperbaharui cinta kami, kasih kami kepada pasangan kami masing-masing, sehingga kami menikah bukan sekedar menikah, tetapi pernikahan kami adalah sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang menggairahkan, sesuatu yang membuat kami menyukainya, dan kami Bapa bergembira di dalamnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati seluruh umat-Mu yang menyaksikan acara ini Tuhan. Yang sakit Tuhan Yesus, mari Engkau yang memulihkan, menyembuhkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang terpapar COVID-19 Bapa, oleh berkat kemurahan-Mu, Tuhanlah yang menyembuhkannya. Begitu juga Bapa, bagi jemaat-Mu yang bagi jemaat-Mu yang lain Tuhan, yang mengalami kesulitan ekonomi, Tuhan Yesus, Engkau juga memberkati keuangan mereka dengan cara-Mu yang ajaib. Dan secara khusus hamba berdoa untuk Ibu Lady Morata, Bapak Siringo-ringo, Ibu Gembala, istri dari Sugi Bapak, yang saat ini terbaring di rumah sakit Bapak karena asam lambungnya. Hari ini dia berulang tahun. Tetapi hari ini dia ada di rumah sakit. Tuhan Yesus,
hamba berdoa demi dan dalam nama Tuhan Yesus, oleh berkat kemurahan-Mu, Engkau menyembuhkannya, Engkau memulihkan kesehatan dan kekuatannya, dan Engkau Tuhan memberkati keluarga ini, sehingga keluarga ini keluarga harmonis, dan bukan hanya harmonis, menjadi berkat dan menjadi inspirasi bagi banyak orang, demi dan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami mau tidur, kami percaya Tuhan Yesus sesuai dengan firman-Mu, pada saat kami tidur Engkau memberkati kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Amin, 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 amin. Ya, ampunilah dosa saya Tuhan. Yes, amin. Amin. Tuhan Yesus mengampunimu, saudaraku. Ya. Baik, itu saja saudaraku ya. Apabila ingin menghubungi kami secara personal, dapat menghubungi di messenger kami ya, baik itu Tommy Ringo maupun Lina Sibarani maupun di Tahta Daud Channel. Kami akan menjawab Bapak Ibu, orang-orang muda sekalian, sesuai dengan apa yang Tuhan karuniakan kepada kami. Emas dan perak tidak ada pada kami, tetapi apa yang kami punyai, demi dan dalam nama Tuhan Yesus, itulah yang kami persembahkan kepada orang-orang muda, kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat malam, shalom, Tuhan Yesus Kristus berkati. Shalom, shalom, shalom.